Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan, nama saya Dian Safitri dengan NIM 03222510. Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Sulawesi Barat. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan rangkuman mata kuliah metode penelitian dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-8. Baik, materi yang akan saya jelaskan pertama yaitu objektivitas, hipotesis, dan kesimpulan. Berikut materi. Yang pertama yaitu objektivitas. Apa sih yang dimaksud dengan objektivitas? Dalam KBBI, objektivitas artinya keadaan yang sebenarnya tanpa pendapat atau pandangan pribadi. Penelitian harus memperhatikan sifat objektif dari kegiatan penelitiannya, yaitu sifat yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, yaitu hipotesis. Hipotesis pada umumnya diartikan sebagai jawaban atau dugaan sementara dari masalah suatu penelitian. Hipotesis hanya disusun dalam jenis penelitian inferensial, yakni jenis penelitian dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menguji kebenarannya. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan adalah keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir deduktif dan induktif. Isi dari kesimpulan merupakan jawaban atas pertanyaan peneliti. Materi yang selanjutnya yaitu pendekatan penelitian kuantitatif dan instrumen penelitian berbasis TIK. Pengertian pendekatan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang datanya lebih bersifat numerik atau angka. Angka yang dimaksud dengan hal ini yaitu bukan angka matematika, melainkan permasalahan yang bisa diukur dengan angka. Penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti suatu populasi atau sampel yang berdasarkan suatu hipotesis yang ditetapkan dalam penelitian. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan dalam sebuah kegiatan penelitian yang khususnya sebagai pengukuran dan pengumpulan data. Selanjutnya yaitu TIK. TIK adalah segala kegiatan yang berkaitan dalam pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi dari satu media ke media. Selanjutnya yaitu proposal penelitian, alur pikir, pertanyaan penelitian, dan kerangka berpikir. Pengertian proposal penelitian adalah dokumen yang digunakan dalam pengusulan proyek penelitian. Proposal penelitian biasanya berisikan masalah utama tentang suatu penelitian dan juga langkah-langkah untuk memecahkan masalah dalam suatu penelitian. Selanjutnya yaitu pengertian alur pikir adalah cara berpikir atau metode analisis untuk memecahkan permasalahan yang sedang dikaji. Selanjutnya yaitu pertanyaan penelitian adalah persoalan yang harus dijawab peneliti pada sebuah proyek penelitian, di mana jawaban dari pertanyaan penelitian akan bisa membantu memecahkan masalah dari penelitian yang sedang dikajinya. Selanjutnya yaitu unsur-unsur proposal penelitian, di mana unsurnya itu terbagi menjadi 6 loh. Yang pertama judul, yang kedua tujuan, yang ketiga manfaat, yang keempat metode, yang kelima tujuan pustaka, dan keenam hipotesis. Nah, proposal penelitian ini juga mempunyai metode dalam menyusunnya, di mana yang pertama yaitu metode deskriptif, yang kedua metode eksperimental, dan yang ketiga metode historis. Nah, selain yang kedua tadi, ada juga loh tahapan alur pemikiran dalam penelitian, di mana tahapannya yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua kepustakaan, yang ketiga konseptualisasi, yang keempat analisis, yang kelima sintaksis, dan yang terakhir yaitu visualisasi desain. Baik, materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu tinjauan pustaka dan data. Tinjauan pustaka merupakan kegiatan peninjauan kembali atau review suatu pustaka yang berkaitan atau relevan dengan topik penelitian yang dipilih untuk skripsi. Tinjauan data adalah suatu metode atau teknik yang digunakan untuk memeriksa, mengevaluasi, dan menganalisis data dalam rangka membuat kesimpulan atau penilaian yang objektif. Dalam melakukan tinjauan data, adalah tujuan dari tinjauan data ini. Apa sih tujuannya? Yaitu adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang data yang telah dikumpulkan, mengidentifikasi tren atau pola yang tersembunyi, dan mengevaluasi kendala dan kualitas data tersebut.
Baik, selanjutnya yang akan dibahas yaitu fungsi dari tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu berfungsi untuk mengkaji sejarah permasalahan. Yang kedua, tinjauan pustaka membantu peneliti untuk mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Yang ketiga, membantu peneliti untuk mengkaji kelebihan dan kekurangan hasil penelitian terdahulu. Dan yang keempat, menghindari adanya duplikasi penelitian. Yang kelima, membantu peneliti menunjang perumusan masalah. Yang keenam yaitu membantu mencari teori atau konsep atau generalisasi yang dapat digunakan sebagai landasan atau kerangka teori bagi penelitian yang dilakukan. Adapun langkah-langkah dalam pengumpulan data. Yang pertama, pengumpulan data yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik. Yang kedua, pemeriksaan keadaan data. Yang ketiga, identifikasi pola atau tren dalam data. Yang keempat, pengujian hipotesis dan pembuatan kesimpulan. Dan yang terakhir, pelaporan hasil. Selanjutnya yaitu materi. Contoh penelitian riset bersifat longitudinal dan cross-seksional. Penelitian longitudinal adalah desain penelitian yang melibatkan observasi berulang terhadap variabel yang sama, contohnya manusia, dalam jangka waktu tertentu alias menggunakan data longitudinal. Sedangkan cross-seksional adalah suatu penelitian untuk mempelajari kolerasi antara faktor-faktor risiko dengan cara pendekatan atau pengumpulan data sekaligus pada satu saat waktu tertentu saja. Adapun ciri-ciri dari penelitian longitudinal, yang pertama, biaya, waktu, tenaga, dan pikiran relatif besar. Yang kedua, melibatkan populasi di wilayah tertentu. Yang ketiga, fokus pada perubahan variabel dari waktu ke waktu. Yang keempat, pengumpulan data setiap variabel dalam 2 atau lebih periode. Yang kelima, subjek yang dianalisis bisa dibandingkan satu periode dengan periode lainnya. Yang keenam, analisis yang dilakukan menggunakan data yang sama. Yang ketujuh, proses yang dilakukan lebih kompleks dari desain penelitian cross-seksional. Yang kedelapan, informasi lebih komprehensif karena data diambil secara berulang. Dan yang kedelapan yaitu tidak bisa diaplikasikan ke semua jenis. Selain ciri-ciri dari penelitian longitudinal, ada juga loh ciri-ciri dari penelitian cross-seksional yang dimana yaitu berlangsung pada satu titik waktu tertentu, riset tak melibatkan manipulasi variabel penelitian, metode penelitian membuat peneliti bisa melihat banyak karakteristik sekaligus dalam satu waktu, kerap digunakan untuk melihat karakteristik yang terjadi. Baik, itulah tadi materi rangkuman mata kuliah metode penelitian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.